Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini itu saya akan membahas materi tentang anggaran investasi. Jadi saya rasa tentang investasi ini teman-teman semua itu sudah memahami di perkuliahan yang lain ya. Jadi yang perlu kita flashback sedikit tentang pengertian investasi itu apa, seperti itu ya. Mungkin saya akan langsung saja ke pengertian umum tentang investasi. Kalau kita bicara tentang investasi itu kan menempatkan dana pada saat sekarang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Itu kalau pengertian umum tentang investasi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan yang namanya penganggaran, anggaran investasi itu adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan di dalam jangka yang panjang. Jadi anggaran investasi ini lebih difokuskan kepada pembelian aset-aset yang kiranya itu bermanfaat untuk perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk media produksi seperti itu. Kemudian kalau kita sebelumnya sudah membahas tentang anggaran biaya operasional, nah maka ada perbedaan. Kalau anggaran biaya operasional kan mirip ya dengan anggaran investasi. Kalau perbedaannya itu kalau anggaran investasi itu yang dimiliki perusahaan berbeda dengan anggaran biaya operasional biasa. Kalau anggaran biaya operasional itu biaya akan habis pada satu periode tertentu saja. Jadi misalkan dalam satu periode itu adalah 3 bulan proses produksi, maka anggaran itu akan habis selama 3 bulan. Nah, kalau misalkan anggaran investasi ini memiliki dampak yang panjang, artinya dia punya manfaat yang lama seperti itu, sehingga pengeluaran investasi ini pengeluarannya hanya sekali, namun untuk masa yang panjang seperti itu untuk perbedaan antara anggaran operasional dan anggaran investasi. Kemudian kalau karakteristik anggaran investasi itu yang pertama adalah dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan dana, anggarannya sekarang untuk 5 tahun yang akan datang. Beli apa? Mesin misalkan. Karena mesin itu tidak setiap 3 bulan sekali mesin harus beli, ya kan? Namun eh, pembeliannya hanya sekali dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, investasi memerlukan dana yang cukup besar, benar. Karena belinya di awal otomatis biaya yang dikeluarkan juga lumayan besar, namun dia kan jangkanya panjang sehingga kalau misalkan kita lihat banyak pengusaha-pengusaha kecil seperti itu ya, dia beli alat-alat investasi, misalkan beli alat masak, beli meja, kursi dan lain sebagainya itu kan tidak setiap periode mereka harus beli, namun dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Karena investasi itu besar, maka harapannya adalah penjualan dari hasil penjualan itu bisa menutup investasi yang perusahaan tersebut lakukan. Nah, kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi itu juga berakibat fatal. Kenapa? Karena akibatnya juga jangka panjang. Misal kayak yang dilakukan seperti kondisi yang kita tidak tahu ya. Jadi misalkan kita baru memutuskan untuk membuka usaha, kemudian awal Maret kemarin ada pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, otomatis usaha kita harus tutup, maka ini kan juga sebuah resiko sebenarnya. Karena itu sebenarnya bukan kesalahan di dalam pengambilan keputusan, namun karena adanya pure risk ya, artinya ada resiko murni di sana, sehingga ya itu resiko yang harus kita hadapi. Namun bukan 100% adalah kesalahan di dalam pengambilan keputusan pemilik. Nah, yang dimaksudkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ini itu adalah ketika kita misalkan sudah menghitung dana yang masuk berapa, kemudian kita harus menginvestasikan sekian sekian sekian. Ternyata alat yang digunakan untuk berinvestasi itu tidak memberikan umpan balik kepada penjualan, maka itu akan mengalami kerugian pada perusahaan. Kemudian dana yang dikeluarkan akan terikat tadi yang sudah saya singgung ini dibahas satu-satu ya. Jadi pembelian barang dagangan suatu perusahaan akan segera memberikan pengembalian uang masuk bagi perusahaan ketika barang dagangan tersebut terjual kepada pelanggan. Jadi kalau misalkan ini adalah perusahaan besar, maka mereka jarang sekali mau berinvestasi dalam jumlah yang besar sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan manufaktur otomatis mereka memang harus berinvestasi dalam apa? Fisik. Contohnya ya kendaraan, gedung, bangunan, mereka harus investasi seperti itu. Karena ya mereka itu bisa bekerja karena ada gedung, mereka itu bisa bekerja karena ada mesin, kemudian mereka itu bisa bekerja karena ada kendaraan yang mengirimkan barang itu kepada konsumen, sehingga mereka harus investasi mobil. Nah, kalau misalkan beli mobil satu kan tidak mungkin kalau itu perusahaan besar.
maka dia harus beli mobilnya lumayan banyak. Nah, sehingga ketika mereka melakukan investasi yang besar itu kan harapannya itu bisa segera memberikan laba kembali kepada perusahaan, seperti itu. Kemudian memang investasi memerlukan dana yang cukup besar ya, yang sudah saya singgung di awal tadi, karena kalau kita bandingkan dengan pengeluaran biaya operasional yang hanya mempunyai manfaat satu periode saja, pengeluaran untuk investasi akan memberikan manfaat yang jangka panjang bagi perusahaan, sehingga biasanya memang berdampak pada jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kemudian investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Perusahaan bersedia mengeluarkan dana dalam jumlah yang cukup besar dan baru akan kembali dalam jangka panjang. Tentunya itu dipicu dengan berbagai hal. Nah, harapannya itu perusahaan itu bisa memperoleh peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Tanpa harapan tersebut, perusahaan tidak akan bersedia melakukan investasi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya usaha kecil gitu yang baru berdiri, ya entah itu usaha apa ya, misalkan usaha jualan pulsa atau apa yang memanfaatkan handphone seperti itu. Nah, harapan teman-teman ini ketika dikasih modal di awal, beli handphone untuk medianya, seperti itu kan harapannya uang itu akan kembali kepada teman-teman semua dan itu memang jangka waktunya lama. Maka ketika kalau kita berbisnis dalam masa 1 sampai 5 tahun itu masih masa payback period ya. Jadi artinya mengembalikan modal kita awal. Belum masa investasi atau masa laba belum. Karena sebenarnya kita dalam usaha itu 1 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa pengembalian modal awal yang digunakan oleh perusahaan di dalam menggunakan investasi usahanya itu. Kemudian kesalahan di dalam pengambilan keputusan investasi itu akan berakibat jangka panjang. Ini sudah saya singgung tadi. Karena memerlukan dana yang cukup besar, maka keputusan investasi pasti memiliki dampak jangka panjang, baik itu yang benar maupun yang salah. Kalaupun benar, maka itu ya sifatnya positif. Kalaupun salah, maka ya sangat fatal seperti itu. Jenis investasi ada investasi penggantian, penambahan kapasitas, penambahan jenis produk baru maupun investasi lain-lain. Nah, ini adalah penggantian. Memang mengganti mesin yang sudah rusak, artinya dia umur ekonomisnya memang sudah lama sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau penambahan kapasitas karena memang mesin yang lama digunakan itu kurang sehingga memerlukan tambahan mesin yang baru. Kalau penambahan jenis produk baru ya memang perusahaan itu mengharapkan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan sehingga tidak melakukan penjualan satu produk saja namun menambah jenis produk yang lain seperti itu. Kemudian investasi lain-lain itu ya bisa tergantung ya bisa investasi peralatan produksi, kemudian peluang usaha lain yang untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan sehingga perusahaan harus melakukan investasi lain seperti itu. Kemudian menilai kelayakan investasi ini sebenarnya kaitannya dengan materi atau mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan itu harus berinvestasi, tetapi pada dasarnya karena memang dipicu oleh harapan untuk memperoleh pendapatan yang besar di masa yang akan datang. Nah, untuk menilai kelayakan investasi itu sebenarnya banyak rumusnya. Yang pertama ada aliran kas keluar neto atau net outflow of cash. Tuh, kemudian yang kedua biasanya ini jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu kira-kira kita perlu modal awal berapa itu. Kemudian ada aliran kas masuk neto tahunan yang berasal dari investasi baru tersebut atau yang biasanya disebut prosit. Prosit adalah keuntungan itu sesudah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. Nah, biasanya ini langsung pengerjaannya pada laporan laba rugi. Kemudian ada payback period. Nah, ini yang saya singgung tadi. Payback period itu adalah metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan oleh perusahaan agar dana yang dikeluarkan itu bisa kembali berapa lama seluruhnya. Sehingga nanti akan ketemu berapa tahun masa pengembalian modal. Kemudian ada present value. Present value ini adalah nilai sekarang dari kas. Jadi jumlah awal periode berapa ditambah tingkat bunga, kemudian ada waktu, kemudian ada jumlah uang pada akhir periode itu berapa. Kemudian ada account rate of return atau biasanya disebut ARR. Kalau ARR ini pakai metode coba-coba gitu ya. Jadi teman-teman nanti ngitung pakai diskon faktor tertentu. Kemudian sumber dana investasi itu ada dana eksternal, ada dana internal. Kalau dana eksternal ya bisa dari pihak ketiga ya, bisa pakai perbankan, koperasi maupun ada investor. Kalau dana internal bisa dari modal sendiri seperti itu. Kemudian, nah ini kalau yang eksternal bisa kredit bank, obligasi, leasing dan sebagainya. Kalau internal, setoran modal pemilik, laba ditahan ataupun dana cadangan.
Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.